Kalau kualitas perawat sendiri, perawat Indonesia terutama Kang, dibandingkan perawat yang lain bagaimana? Mayoritas skill Indonesia itu, teman-teman Indonesia itu diakui. Apalagi teman-teman yang dulu pengalaman di rumah sakit swasta gitu kan, yang ini harus mengaku ya kalau masalah skill. Yang masalah itu kita atau orang-orang Indonesia itu yang jadi kendala itu dari awal bahasa Inggris itu doang. Filipina, India itu kan sudah second language kan bahasa Inggris. Jadi anak-anak mereka itu udah bahasa Inggris. Orang-orang yang bukan perawat aja bahasa Inggrisnya udah pinter, enak mereka ngomongnya, walaupun dengan logat India ya. Don't tell me. Itu yang begitu itu yang don't tell me gitu kan. Saya bisa bahasa Inggris di Binawan karena digenjot memang dari pagi sampai sore. Di asrama suruh dengerin musik bahasa Inggris kan, lagu-lagu Inggris, suruh ngomong belajar walaupun sedikit-sedikit. Kenapa ya? Apa kelebihan orang India? Artinya apa? Support pemerintah India yang kuat atau bagaimana nih? Salah satu faktor utama juga jadi ikatan hubungan ya. Dia dengan kuat ini memang dari dulu sudah punya ikatan yang bagus lah. Politik berarti ya. Segi ekonomi juga. Jadi zaman dahulu itu kalau nggak salah ya, yang saya baca mungkin yang saya dengar dulu sebelum Kuwait ini menemukan sumber penghasilan minyaknya, mereka itu kan nelayan. Layarnya itu sampai ke negeri India. Makanya ada bahasa-bahasa di sini juga yang mirip-mirip India. Jadi asal mula orang Kuwait itu nelayan. Nah, ya negara Teluk kan aslinya nelayan juga. Dan banyak yang Teluk itu kan, kenapa negara Teluk? Karena ya memang dikelilingi laut. Banyak yang dulunya nelayan. Yang kemudian menjadi raja minyak ya. Ya setelah ditemukan sumber-sumber minyak itu kan di negara Teluk ini ya semuanya jadi negara-negara kaya karena negaranya kecil. Kuwait ini 1,5 juta nggak nyampe penduduk aslinya. Hasilan minyaknya satu hari hampir mungkin 1 juta lebih per barel. Mungkin luas Indramayu daratannya ya. Ini bangun. Halo Om. Assalamualaikum Om. Salam. Om kenapa ayahnya ini sih ya ngobrol-ngobrol ya? Ini made in Kuwait. Luar biasa solehan. Ya, alhamdulillah saya dikasih rezeki oleh Gusti Allah untuk ke Kuwait ini bisa kenal HP di Kuwait. HP dari sama kita waktu di asrama kan ada temen yang punya Nokia 3310 aja udah wow banget kan. Itu. Jadi saya itu alhamdulillah Kang Mandri. Iya. Ya banyak berkahnya Kuwait ini. Saya bisa punya HP, ya di Kuwait. Bisa kenal komputer, internet, zamannya Yahoo ya di Kuwait. Bisa apa-apa ya Kuwait itu. Dari bisa tape punya ke anak HP. Ya di Kuwait. Ada berapa yang made in Kuwaitnya? Ada 2 ini. Wadon KB ya? Wadon KB dikasih rezekinya, alhamdulillah putri semua. Ya sebetulnya Kang Menteri kami dari PPNI sini tuh maksudnya mendorong supaya pemerintah Kuwait juga membuka kembali rekrutmen gitu. Nah, kalau kelihatannya gimana? Mas banyak dibutuhkan nggak? Sebetulnya kalau kebutuhan mah banyak ini, kebutuhan di Kuwait ini banyak. Cuman yang nggak tahu, maksudnya apa kurang lobby dari pemerintah Indonesia juga atau gimana? Sampai sekarang untuk yang di Cudi itu belum bisa buka-buka, nggak tahu juga.
Ada yang perawat baru itu berapa orang itu mungkin belum banyak, cuman bekerja di swasta. Gajinya memang ya di bawah kita yang ministry gitu. Oh, di bawah justru. Justru di bawah. Oh, oke. Ya. Kalau kita minis itu kan apa ya? Maksudnya punya kelebihannya itu walaupun kita beda dengan orang kuat, tapi di sini tuh kalau minis itu banyak kemudahan. Kayak kita pengen mengajukan kredit apa gitu. Teman-teman yang pengen ngajuin kredit mobil gampang, asal punya KTP ministry ya pegawai negeri enak. Kalau pengalaman di tempat kerja sendiri gimana ya? Iya, tempat kerjaan. Ya, kebetulan jadi kalau kita di Kuwait ini kalau kerja shift sama ya. Jadi ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di klinik kayak kita di Indonesia puskesmas. Kebetulan saya ini kebagian di puskesmasnya. Nah, kalau untuk penghasilan antara rumah sakit dengan klinik itu ada perbedaan. Jadi kalau di rumah sakit itu kan dari segi tunjangan beda rumah sakit sama klinik. Ditambah ada juga dinas malam. Dinas malam di rumah sakit itu kan ada tunjangannya. Ada yang 5 hari dinas malam, ada yang 8 hari, ada yang sampai 10 hari tergantung kondisi ruangannya. Jadi dari tunjangan Kalau itu untuk, ya. Ya, kenapa rumah sakit lebih besar? Ya karena pressure-nya besar. Memang kerja di rumah sakit tidak sesantai di klinik. Kalau kayak saya di klinik itu kan santai, apalagi kebagian klinik yang memang tidak terlalu rame gitu. Kalau untuk pengalaman dan memang meningkatkan pengetahuan ya di rumah sakit mungkin. Karena di sana kan sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kalau di klinik ya saya hanya kebagian nyuntik juga yang IM ya. Kalau IV langsung itu tidak bisa, harus pendampingan dokter. Oke. Terus dressing ya kalau yang ngejahit gitu bukan bagian kita gitu, itu udah dokter. Jadi ya kita hanya ganti balutan gitu. Cuma kalau cari santai enak banget ya di puskesmas ya. Kalau cari santai makanya betah karena ya nggak ada pressure juga. Pressure-nya nggak ini sama sesama kolega gitu kan, sama dokter sama yang lainnya bisa akrab gitu. Ya. Kalau di rumah sakit kan kadang-kadang sibuk ngurusin pasien, jadi pressure-nya itu tinggi lah ya. Tapi kalau ya udah biasa ya ada juga ya sampai 20 tahun ya betah saja karena udah biasa. Kalau shift-shiftannya ya 8 jam. 72, 210, 10, 7. Kalau di klinik 7 jam kerjanya. 72, 29. Ada klinik yang buka sampai jam 12 malam. Itu 3 jamnya dihitung lembur. Itu sekilas gambaran kerja. Iya. Kalau orang Kuwaitnya sendiri banyak juga yang jadi perawat atau sangat sedikit? Kalau orang Kuwaiti banyak, cuman kebanyakan yang cewek. Kalau cowok sangat jarang lah bisa dihitung. Karena masih gimana ya? Karena kerjaan perawat itu kan apalagi di rumah sakit. Apalagi yang di rumah sakit kan, ya medical segala macam itu yang namanya bedridden, ganti pampers segala macam itu mereka masih belum ini. Masih tabu lah ya. Nah masih ini kerjaan apa kan gitu. Yang cewek juga ya mungkin 1-2 atau berapa ada yang bagus yang ini. Rata-rata habis itu kan jadi head nurse gitu. Kang, ini kan ada pertanyaan Kang ya. Kan di Kuwait itu sempat
berita yang viral itu ada beberapa teman kita yang terkena COVID nih. Nah, pertanyaannya kondisi soal COVID-19 di sana. Nah, bagaimana respon Kang Idham? Kemudian ya perjuangan teman-teman yang di sana ini sejauh terus ya, perbedaan dukungan pemerintah Kuwait katanya. Dan kalau di Belanda, nah kalau Belanda kan memang ya secara umum bagus banget lah, mereka menghargai banget tim medis, orang-orang masyarakat umum juga sangat menaruh respect, hormat dengan yang memang kita dianggap sebagai ya katakanlah pahlawan ya, karena memang kita kan yang berdiri di front untuk melawan corona. Dan ditambah ya secara dukungan nyatanya misalnya dari segi finance, pemerintah Belanda itu ngasih bonus 1.000 euro. 1.000 euro itu untuk total apa gimana? Total sekali aja bonus. Oh, sekali aja. Oh ya. Jadi kalau untuk masalah pandemi COVID-19 ini ya, hampir semua negara semuanya sama. Jadi mereka termasuk Kuwait ini juga termasuk sangat bagus lah dalam penanganan yang kita rasakan itu. Untuk penanganan dan pencegahannya insya Allah termasuk bagus. Jadi salah satu kita dukungan pemerintah Kuwait untuk khususnya untuk tenaga kesehatan ya mereka benar-benar menjaga kita seperti kayak negara yang lain lah. Kita itu sebagai frontliner itu kan sebagai hero lah ya, pahlawan. Jadi ketika masa pandemi ini di sini kan ada berlaku waktu itu sampai lockdown 24 jam. Jadi orang itu nggak boleh keluar sekitar hampir 20-an hari. Itu nggak ada yang keluar. Nah untuk frontliner itu kita diberi kebebasan. Jadi mau belanja mau apa itu ya pokoknya kalau yang tenaga kesehatan ataupun kepolisian dan yang lain yang bertugas dalam pandemi itu punya kartu. Kayak saya kartunya kartu perawat, bisa kartu rumah sakit. Jadi ya mau kemana aja nggak apa-apa gitu. Kalau untuk rakyat umum kan kayak yang mau belanja waktu itu ya dikasih waktu seminggu sekali dengan appointment bisa belanja ke supermarket untuk kebutuhan sembakonya. Untuk masalah terus banyak bantuan-bantuan juga yang kena efek pandemi gitu kan. Baik dari untuk orang Indonesia nih, baik dari pemerintah Kuwait ataupun dari teman-teman kita yang sesama di sini gitu kan. Pemerintah Kuwait melalui banyak lembaga-lembaga charity itu kan, lembaga kemasyarakatan itu banyak bantu ngasih paket-paket sembako untuk masyarakat yang terdampak. Bukan Indonesia saja, untuk semua masyarakat yang tinggal di Kuwait, seluruh negara, semua negara yang tinggal di Kuwait itu dikasih bantuan paket-paketan kayak gitu. Untuk masalah bonus untuk tenaga kesehatan ataupun frontliner yang bekerja di garis terdepan, ya kalau kita yang sampai sekarang ini kabarnya ada bonus, cuman sampai sekarang ya belum keluar. Jadi kabarnya itu dari bulan Maret sampai sekarang itu ada yang bilang masih simpang siur sih, cuman ya katanya dikasih bonus. Insya Allah. Ada lembur katanya kan, termasuk lembur yang nggak tahu. Cuman ya karena kita di sini memang harus patuh pemerintah, jadi ya walaupun belum tahu berapa bonusnya. Kalau di Indonesia kan mungkin semangat. Yang kerja di COVID dikasih sekian juta per bulan gitu kan. Kalau kita itu ya belum tahu bonusnya, gaji mah tetap gitu kan normal karena ini. Walaupun kerjanya kan kayak kemarin karena pandemik 12 jam gitu kan. Yang lain semua kementerian pada libur, kita yang di Kementerian Kesehatan khususnya yang rumah sakit itu kan nggak pada libur, termasuk polisi, tentara. Nah itu nanti katanya bonusnya itu ada level-levelnya gitu kan.
yang frontliner kayak tenaga kesehatan, kepolisian, tentara yang memang ngatur-ngatur kayak begitu ada di level 1 katanya. Nah, kalau kemarin itu teman-teman kita yang terjangkit ya, karena sekarang kan sudah 96 Apanya? Indonesia, masyarakat Indonesia yang terjangkit yang positif. Oh ya, lumayan banyak ya. 96 itu yang sembuh sudah 83. Jadi masih ada yang dirawat. Kan 60 persentasenya kan banyak kan perawat itu. Oke. Nah, kemarin itu yang terjangkit dari bulan Maret sampai April itu, jadi sudah ada yang mendapat bonus 1.000 dinar katanya. Jadi semua nationality, semua negara yang waktu itu terjangkit di bulan Maret sampai April itu katanya sudah cair 1.000 dinar. Cuman yang dari Mei sampai sekarang yang terjangkit positif ini belum, nggak tahu cair, nggak tahu dikasih atau enggak, karena tambah banyak kan. Ditambah kondisinya sekarang kesini itu walaupun positif ya tidak ada masalah kesehatannya, tidak terlalu mengkhawatirkan lah ya. Nah, untuk yang kemarin kan ada teman kita seperjuangan itu sejawat di sini, Kang Nanang Supriyono itu meninggal. Jadi ada teman kita yang perawat satu meninggal itu, kabarnya yang meninggal itu dikasih 8.000 dinar. Ditambah ya ada kemarin itu baca berita di salah satu surat kabar itu nanti mau dijadikan jalan ataupun jadikan apa gitu untuk kenang-kenangan nama-nama penghormatan nama-nama pahlawan yang meninggal itu, dokter segala macam itu. Karena banyak juga sih yang meninggal, dokter, ambulan, X-ray, radiologi. Banyak. Kang, kalau tempat tinggal jauh dari tempat kerja atau dekat? Ya kalau tempat tinggal terserah. Kalau saya ya nggak terlalu jauh lah. Cuman lingkungan di sini banyak teman-teman kitanya. Oh gitu. Jadi lingkungan saya di sini agak jauh dikit. Cuman di sini banyak teman-teman Indonesianya yang family. Oke. Ya lumayan. Jadi di sini namanya ada kampung Indonesia lah, kayak banyak orang Indonesia. Jadi untuk beraktivitas apa itu enak. Untuk belanja kebutuhan kita nggak susah ya kan? Enggak lah. Nah, untuk masak, bumbu segala macam. Kalau dulu zaman saya baru-baru itu 2003 sampai 2000 berapa itu memang agak susah untuk mencari kebutuhan yang sama kita. Cuman sekarang mah sudah banyak, sudah gampang mau cari. Yang enggak ada tuh ya kencur yang belum ada. Di jengkol lah itu. Pete kadang masih ada pete. Walaupun mahal ya. Duren ada, kelengkeng ada, Thailand itu kan. Betul. Serai, laos sudah ada, daun jeruk ada. Walaupun harganya ya agak lumayan. Pasti itu. Iya. Dan sekarang warung-warung Indonesia udah banyak, jadi kita mau makan Indonesia udah enak sekarang. Makanya sekarang itu di Kuwait makanya tambah betah ya. Mau mie ayam, kalau kiyang bikin sendiri, kalau males ya banyak warung, mau telepon dikirim, mau ke warungnya gitu kan banyak. Mau sate. Itu warung itu yang mendirikan orang Indonesia berarti yang punya? Ya orang Indonesia. Jadi artinya orang Indonesia bisa juga Cuman warungnya itu nggak kayak di Belanda ya, warungnya bisa di luar gitu loh. Oh. Jadi orang-orang Indonesia di sini warungnya masih warung dalam rumah. Mereka sewa flat, itu kan senang masak, mencoba peruntungan untuk mencari tambahan ya buka warung. Menunya ya warungnya mau warung Indonesia lah. Iya.
Ada teman-teman perawat yang istrinya nggak bekerja dan memang hobi masak, ya buka gitu kan untuk nambah-nambah. Karena di sini kalau memang sebelah ya pas-pasan repot. Ya kehidupan sana gimana, Kang? Kehidupan di sini kalau kita sebelah ya pas-pasan lah, sedang lumayan. Lumayan mahal. Artinya lumayan juga, tinggi juga berarti. Iya. Di sini biaya hidup mahal. Yang berat itu kita bayar untuk flatnya ya. Oh, tempat tinggal berarti sama juga ya. Kalau flatnya itu ya bisa sampai kalau yang single room itu ada ruang tamu, ada kamar gitu kan, kamar mandi, dapur, itu bisa hampir 8 juta. Dan tidak bisa memiliki, sewa terus kayak ngontrak di Jakarta gitu. Yang kelas kayak Jakarta aja, Jakarta ini kayak saya ini kecil karena saya cuma kerja sebelah studio gitu kan, kayak Jakartaan itu kan, ruangan, kamar mandi, sama dapur, itu ya 6 jutaan. Ya berarti termasuk mahal perumahannya di sana. Mahal. Di sini yang memberatkan itu perumahan lah. Kalau masalah kebutuhan yang lain mah masih bisa ini. Tapi artinya nggak ada semacam subsidi, atau kalau yang saya dengar justru banyak di Timur Tengah itu disediakan malah fasilitas. Kalau di Kuwait ini, kalau kita mau tinggal di hostel, kayak saya misalkan nggak ada keluarga, itu di hostel asrama, itu tinggal kita ngeluarin makan aja. Tapi kalau untuk family, ya enggak, ya kita keluar sewa sendiri, tidak ada subsidi. Beda dengan di Saudi. Di Saudi itu yang saya dengar, jadi walaupun kita nggak family, kalau mau pengen tinggal di luar ya silakan di luar, tapi ada allowance. Tetap ya. Ada tunjangan dikasih. Kalau di sini nggak, mau keluar ya silakan, gitu, mau di hostel ya silakan. Kalau di hostel ya rumah dan segala perabotannya free gitu kan. Memang paling berat itu kita untuk sewa perumahan, sewa flat itu. Iya, berarti sama kayak di negara-negara maju berarti di Belanda. Iya. Ini yang saya nggak kebayang nih Kang, kalau perumahan mahal. Iya, itu yang di sini itu. Jadi kalau misalkan ada perawat gaji misalkan sebelah 600 dinar lah ya, misalkan 700. Itu dengan keluarga ada anak-anak itu untuk 200 itu single room. 200-nya itu untuk rumah doang. Jadi misalkan sisa 500 atau 400. Ya. Belum yang sekolah di sini. Sekolah, kalau sekolah juga harus bayar ya? Ya bayar kalau untuk ekspatriat lumayan. Itu bisa setahunnya bisa 500 tergantung sekolahnya, 500 dinar setahun. Ya belum kita di sini sampai SMA gratis. Di sini kadang barangkali untuk informasi kehidupan di sini ya suhu juga yang kadang kurang mengenakan. Jadi kalau antara bulan Juni, Juli, Agustus itu puncaknya musim panas. Jadi 3 bulan itu kita akan berpanas-panas ceria dengan 50 derajat. Masya Allah. Berarti kemana aja tuh, ngapain aja kalau lagi musim panas itu? Kita kalau musim panas itu subuh aja jam 3.15 itu. Yeah. Setengah 4 maksimal sampai Agustus setengah 4. Nah, sekarang jam 3.25-an lah. Jadi jam 5 itu udah terang, kita bisa keluar itu jam 5 gitu, udah terang, udah kayak jam 6 pagi. Ternyata masih agak adem gitu ya, jadi enak ya. Ya, udah anget lah, masih anget. Belum panas tapi masih anget, nggak ada ademnya. Semeriling gitu nggak ada. Ya, masih anget itu 30-an derajat, 35-an itu udah biasa, masih anget itu.
Iya, iya. Jadi nanti kita tuh pada ke pantai gitu kan, antara jam 5 jam 6 pulang jam 9. Wow. Pagi ke pantai. Ya udah terang, Bro. Iya, iya, iya. Udah padang jare wong Dermayu ini wis terang. Jam 7. Iya. Ya karena kalau udah jam 7 kalau anak-anak ya udah kepanasan, mau jam 9 ke atas udah kepanasan, udah panas. Jadi waktu enaknya keluar pagi itu jam 5 sampai jam 7 lah, itu udah enak. Iya. Baru. Habis itu pulang saya istirahat siang paling ya, nunggu adem lagi ya. Nah, habis itu mungkin kadang ada pada acara itu nanti jam 5 sore, walaupun dengan suhu 45 derajat kan mataharinya sudah redup tuh. Walaupun dengan 45 derajat atau 40 derajat ya nggak apa-apa. Ke taman sore. Kalau siang hari ya pada dekem di rumah. Iya. Masya. Saya nggak tahu kuat nggak itu. Cuman ya itu, jadi kalau nanti habis bulan Oktober itu mulai lah enak, gitu kan, semi lah bahasa ininya ya. Oktober November itu udah mulai suhu itu enak 25. Nanti puncak musim dinginnya Desember Januari. Kita itu 5 derajat, 7 derajat gitu. Iya. Kalau di sana salju, di sini masih ya 5 derajat lah. Kalau di gurunnya mungkin 3 derajat atau sampai 1 derajat. Kang, ya mungkin terakhir nih, pesan-pesan janganlah buat teman-teman sejawat nih di Indonesia apa, Kang? Ya mayoritas, apalagi sekarang jumlah kelulusan itu pernah saya menghadiri, itu ada dari Kemenkes itu kan, akpor aja 40-an ribu kalau nggak salah tiap tahun lulusannya ya. Itu iya 40-an ribu mungkin tiap tahun. Akpornya doang apa ya? Iya kalau nggak salah itu. Jadi kita harus merubah, kalau bisa merubah mindset bahwa tolak ukurnya jangan pegawai negeri Indonesia gitu. Tuh. Karena ya masih banyak peluang kita tuh di luar negeri, masih banyak, terbuka, sangat terbuka. Untuk yang agak ringan ininya ya Timur Tengah itu masih agak ringan untuk tes-tesnya ya. Jadi program ke Timur Tengah ini masih agak ringan lah. Kalau untuk yang memang agak susah kan Eropa itu, tapi memang masih banyak dibutuhkan Australia. Jadi jangan terpaku Indonesia aja. Kalau ada kesempatan untuk ini, ambil. Berusahalah untuk mencoba di luar negeri, nggak ada salahnya. Jangan merasa bahwa jauh-jauh ngapain gitu kan. Ke negeri itu berapa sih? Sekarang berapa pegawai negeri Indonesia? 5 juta. Apalagi kalau pakai ini ya, modalnya aja udah berapa ya kan? Sedangkan makanya kalau keluar negeri kan tambah pengalaman, wawasan. Masih banyak peluang-peluang ke luar negeri itu. Salah satunya Timur Tengah. Mudah-mudahan kami di sini juga, teman-teman PPNI Kuwait itu berusaha untuk mencoba membuka dengan melalui menghubungi stakeholder yang kompeten dari Indonesia pun dari sini, pengen mencoba kembali perekrutan dari Indonesia gitu. Dengan keluar negeri itu banyak sesuatu yang baru gitu kan. Kita belajar bertemu dengan orang-orang baru yang di luar selain Indonesia. Kita bisa berteman dengan teman-teman dari Filipina, teman-teman dari India, teman-teman dari Mesir gitu. Teman-teman dari ada Rumania, ada Jordan, Rumania juga ada ya? Ada sedikit. Dari Somalia, perawat-perawat Somalia gitu banyak. Yang banyak mendominasi India. Jadi nanti
Ya bisa kita pulang itu kepalanya gede-gede gitu kan. Kalau ngomong Enak kan dong, ini. sering ketemu Kajol, Aishwarya Rai. Bisa belajar sedikit bahasa Arab gitu kan di sini. Banyak lah. Kalau kayak di Timur Tengah, di Saudi, di Kuwait, bisa umroh gampang gitu. Dekat dengan biaya yang minimal. Begitu. Peluangnya masih banyak. Jadi jangan ragu lah, jangan takut. Jangan takut bagaimana. Di Kuwait sudah enak kok. Di Kuwait sudah untuk non muslim juga enak. Di Kuwait itu bebas. Kalau Saudi mungkin masih ada banyak batasan ya. Dengar-dengar perempuan juga bebas juga ya di sana ya? Bebas, di sini bebas. Jadi untuk yang di asrama itu sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Lebihnya mau kemana saja nggak apa-apa. Apalagi kalau ngontrak sendiri ya. Apalagi kalau family, ya mau pulang jam 2 ya nggak apa-apa. Asal ada kuncinya, kalau nggak ada kuncinya ya repot. Pokoknya kalau di Kuwait, kalau kehidupannya masih enak lah, kita masih bisa berhubungan dengan sama itu bebas, masih bebas. Walaupun bebasnya nggak sebebas-bebas kayak Eropa, nggak. Teluk lainnya ya. Ya, Saudi ya terutama. Kalau yang lain mungkin masih sama Kuwait yang lain. Sip, berarti ini Sobat Mas Mantri ya, intinya bahwa perawat Indonesia itu bukan hanya setara, tapi juga bisa lebih daripada perawat lain. Itu juga yang terjadi di Eropa kan, di sini juga. Makanya dengan salah satu tujuan vlog ini, Mas Mantri ini pengen ngasih tahu kalian supaya kalian jadi lebih percaya diri. Kita nggak kalah kok. Nah tadi Kang Idham sudah memberikan pesannya, go abroad, cari pengalaman di luar, jangan mindsetnya cuman mau jadi pegawai negeri doang gitu, karena di luar itu masih banyak kesempatan, terus kemudian kamu dapat pengalaman, gaji segala macamnya gitu. Nah Kang, terima kasih banyak nih waktunya, ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih juga buat Mbak Fitri Nuryati 18 yang menanyakan lewat Instagram. Ini ya mudah-mudahan bukan yang terakhir kali Kang, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Iya, nanti kalau Kang Menteri, kalau saya ke hostel ya, kalau saya ke hostel nanti bisa ngobrolnya sama bertiga gitu kan, teman-teman yang hostel. Iya, siap. Kalau lockdownnya udah selesai, karena asrama tempat saya itu sekarang masih lockdown, belum bisa masuk. Iyalah, Sobat Mas Mantri, demikian. Jangan lupa untuk subscribe, follow, support ya channel Mas Mantri dengan mensubscribe, kemudian klik loncengnya katanya biar supaya nggak ketinggalan info-info dari channel Mas Mantri ini, karena kita bakal menghadirkan perawat-perawat Indonesia yang hebat yang mau ngasih informasi, inspirasi dan motivasi mereka buat kita semuanya. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan buat Kang Idham, nanti ini bisa langsung hubungi beliau saja di Facebook beliau di sini ya. Oke, Kang Idham, sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat keluarga dan Sobat Mas Mantri. Sampai video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun Patrol.